saat ini kami umat-Mu, kami kembali datang ke hadirat-Mu, dan kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah kepada hamba-Mu ini, sembunyikan di balik kuasa firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini siap di hati kami seperti tanah yang subur, tidak hanya menjadi pendengar, terutama kami semua menjadi pelaku firman. Hamba percaya yang sakit saat ini disembuhkan, yang galau, yang berbeban berat ada jalan keluar. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir dan kau hadir. Dan kami mau sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di sini. Karena engkau tidak suka yang rutinitas, tetapi kau suka hati yang sungguh-sungguh. Ini hati kami, disinilah rumah-Mu, jadi tanah yang subur. Kami mau jadi terang, kami mau berdampak. Bicaralah Roh Kudus kepada pribadi lepas pribadi. Firman-Mu berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, segala benteng-benteng pertahanan keangkuhan manusia, segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi pembicaraan firman Tuhan dihancurkan, dipatahkan dengan kuasa darah Kristus, dan kuasa darah Kristus menutup bungkus kami semua pribadi lepas pribadi, terutama hamba-Mu, otoritas dan wibawa ilahi, karunia hikmat dan pengetahuan Kau karuniakan kepada hamba dalam berbicara, semua bagi kemuliaan namamu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Pendeta Indiana. Apa kabar jemaat GPT, GPI, jemaat Serpong ya? Kita besar saat ini, kita kembali lagi. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Rahasia di Balik Tali Merah. Nah, ini sinetron yang wow, mengalahkan drama Korea atau apapun itu. Dan yang terutama, saya yakin sekali setelah kita mendengar ini, iman kita bertumbuh seperti Rahab. Dan tokoh utama dari cerita ini adalah seorang perempuan. Dan ini juga dia primadona di Yeriko dulunya ya. Kita akan mulai dulu baca supaya Anda tahu siapa tokoh utamanya. Dia bernama Rahab. Mari kita baca Saudara dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24, pengintai-pengintai di Yeriko ya. Jadi Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul. Tetapi perempuan itu menyuruh kedua naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, tetapi kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah, di sini pernyataan iman yang luar biasa dari Rahab. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami, semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku
telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Ayat 21, perempuan itu pun berkata seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya mengambil dari kata rahasia tali merah. Tali merah di sini adalah beberapa simbol dan beberapa kali dikatakan tali kirmiji. Jadi tali yang diikatkan oleh seorang Rahab. Siapakah Rahab? Inilah tokoh utama kita dari judul sinetron yang tiada taranya, berjudul Rahasia di Balik Tali Merah, saudara. Jadi pemerannya adalah seorang wanita cantik jelita. Saya yakin dia cantik jelita, saudara ya. Dan tetapi saudara, saya mau ceritakan siapa dia. Ini seorang yang luar biasa. Dia dalam bahasa Ibraninya namanya Rahab, artinya luas, lapang. Dia seorang mantan pelacur ya, karena pada saat itu dia masih berprofesi pelacur. Dan berdasarkan referensi, mungkin dia pemilik penginapan, dia tinggal di Yeriko. Dan rumahnya di perbatasan, rumahnya cukup strategis karena paling depan, saudara, di tembok kota ya. Dan biasanya laris begini kalau punya penginapan di sini, langsung cepat. Tetapi bahayanya kalau perang, rumah dia lah seharusnya yang duluan roboh atau duluan kena serang. Dia seorang Kanaan. Kanaan ini bukan bangsa Israel. Ini penyembah berhala. Ini adalah musuh Israel. Dan dia, tindakan imannya yang membuat dia selalu dikenang sampai sekarang. Dia beresiko tinggi dan berani bertindak menyembunyikan pengintai. Ada 2 pengintai Israel, bila kita membaca tadi, karena dia punya iman yang kuat kepada Allah Israel. Bukankah ini suatu hal yang kontradiksi ya, saudara? Sudah pelacur, ya, kalau orang baik-baik dari Yeriko masih mending. Ini pelacur. Kemudian oh, dia juga seorang Kanaan yang nggak kenal siapa Israel, tapi ini pelacur. Nama dia ada di silsilah Kristus. Bila kita membaca dari Matius 1, saya tidak tahu ini saya oke, berarti harus pakai dari sini ya. Namun yang mau saya ceritakan dari tokoh utama kita ini, ketika saya membaca kisah ini, saya menangis, saudara. Saya ulang. Dia ini seorang pelacur. Kok bisa ya Tuhan masuk dalam list pahlawan iman?
Kita bisa baca dia di Ibrani, saudara ya. Mungkin saya sembunyikan di sini dikatakan. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Disebutkan laginya. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Kalau Anda membaca Yakobus 2 ya, itu saksi-saksi iman. Wah, itu luar biasa. Mungkin di sini ayatnya kurang, saudara. Kalau Anda membaca lagi di Matius 1, ini masuk silsilah Kristus. Anda harus tahu, ada 5 nama perempuan masuk silsilah Kristus. Kita sudah pernah membahas Tamar, membahas Barseba, dan inilah yang ketiga ya. Yang pertama Tamar, kedua Rahab. Dia masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Bayangkan, dari seorang pelacur, kenapa ya Tuhan harus diumumkan sang pelacur Rahab ini patriarki Yahudi ini kayak orang Batak. Kalau Tarombo nggak perlu disebut nama perempuan. Tapi dalam silsilah Kristus disebut nama Rahab. Kenapa nggak disembunyiin ini aib? Dia ini pelacur. Tahu gak Anda? Kita punya ibu pelacur aja malu kan? Walaupun dia udah bertobat. Dan banyak sih ada juga kisah para pelacur jadi pendeta. Sebenarnya kalau dia bersaksi dia bukan sedang mempermalukan dirinya. Tapi banyak orang aneh ya. Dia anak pelacur aja, belum tentu dia mau dikatakan anak pelacur. Tetapi saya menangis dari kisah Rahab ini. Tuhan, kok segininya kau beri penghargaan kepada Rahab? Tahukah saudara? Kenapa seorang Rahab, seorang pelacur, bayangin kita aja ya di gereja masih ngantuk-ngantuk dengerin firman Tuhan. Ini iman si Rahab ini timbul bukan di gereja, bukan dia orang Israel, bukan pernah dia lihat Allahnya Israel, tapi imannya timbul dari pendengaran, dari pelanggannya. Maaf ya saudara, dia kan pelacur. Dia ini bisa dibilang pelacur kelas kakap. Para petinggi negeri, para pejabat tinggi, semua memakai jasanya. Ngertilah maksud saya. Tapi imannya bisa timbul. Itu sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Rahab, dia nggak pernah ada yang nginjilin dia. Tapi imannya bisa bertumbuh. Sekarang coba lihat diri kita masing-masing. Sudah berapa kali ke gereja, nggak tumbuh-tumbuh imannya. Nanti ada masalah, bukannya tumbuh imannya, cepat keos. Ada sedikit tantangan, cepat keos. Tetapi inilah yang mau Tuhan hargai. Rahab, nggak ada hambaku yang datang untuk memberitakan firman padamu. Nggak ada pendeta yang datang, nggak pernah kau gereja. Tapi imanmu timbul, Rahab, hanya karena kau mendengar dari pelangganmu. Tahukah apa yang dikatakan oleh Rahab tadi saya sudah katakan kata kuncinya, saudara? Bila kita melihat bagaimana iman si Rahab ini timbul awalnya, ya saudara, ini saya tidak tahu kenapa. Ya, nah di sini kata kuncinya, saudara. Kata kunci Rahab. Ketika kami mendengar, Rahab mendengar, Anda sekarang mendengar, apakah iman Anda akan timbul atau tidak? Anda harus bertanya bagaimana Anda menyiapkan hati Anda dalam mendengar firman Tuhan. Banyak orang sama-sama dengar firman Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang main-main, ada yang benar-benar. Tetapi itu kalau benar lagi ibadah ya saudara. Ini dia lagi melayani pelanggannya, tapi imannya bisa timbul. Kenapa? Karena dia membuka hatinya. Karena ada kerendahan hati. Karena ada rasa hormat di situ saudara. Baru iman kita bisa sungguh-sungguh timbul. Ada dua orang mendengar firman. Tapi responnya beda. Satu biasa aja. Satu imannya timbul. Kenapa? Karena cara kita mendengar itu sangat menentukan apakah iman kita akan bertumbuh atau dengar. Asal dengar atau sungguh-sungguh kau siapkan hatimu mendengar. Siapkan hatimu. Dimulai dengan kerendahan hati. Bagaimana kau membuka hatimu untuk firman Tuhan? Apakah kau hormat? Sungguh-sungguh kau dengar? Kau tulis? Kau catat? Ini benar-benar lagi khotbah. Bagaimana dengan Rahab lagi melayani pelanggan? Dalam ketakutan. Tawarlah hati kami. Jatuhlah semangat setiap kami menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bayangkan penyembah berhala yang gak kenal Allahnya Israel.
Hanya dengan mendengar dari pelanggannya, imannya timbul. Benarlah firman Tuhan. Pertumbuhan imannya timbul hanya mendengar, sekalipun itu dari pelanggan, sekalipun itu dalam posisi dia sedang melayani dalam ketakutan. Lihat, lihat Allah Israel. Aduh, dihajar semua itu orang Amori. Kayak mana ini? Tapi Rahab mendengar dengan sungguh-sungguh. Wow, ini Allah yang luar biasa. Allahku ini patung-patung semua ini nggak benar ini. Allah Israel ini yang benar. Tapi kalau Anda mau membuktikan apakah iman Anda benar-benar bertumbuh, iman itu kalau tidak dibuktikan dengan tindakan mati, omong kosong kalau nggak ada tindakannya. Cuma bilang, iya aku percaya, apa buktinya? Buktinya adalah tindakan, tindakan iman. Sama seperti kata Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Sekarang tanya dirimu, apa bukti imanmu? Apa bukti tindakan imanmu? Rahab ini membuktikan, saudara. Inilah yang membuat seorang pelacur sangat dihargai Tuhan. Seorang wanita pelacur, wanita terbuang, wanita tidak dipandang, bisa diangkat Tuhan setinggi-tingginya. Nama si Sarah, namanya Lea, namanya Rahel, gak ada di silsilah Yesus. Tapi kenapa nama pelacur ada? Karena Tuhan sedang membuka kita. Kitalah sebenarnya juga pelacur-pelacur dalam hal yang berbeda. Pikiran kita ini kotor juga pelacur, saudara. Tetapi kabar gembiranya, kita ini bisa diangkat setinggi mungkin karena anugerah. Demikian yang terjadi pada Rahab, saudara. Dia ketika mendengar, dia tidak sekedar mendengar. Saya berharap ketika Anda mendengar ini, aminkan. Yes Tuhan, aku ingin jadi Rahab. Dia bertindak. Kalau kau bilang kau beriman sama Tuhan, adakah tindakanmu membuktikan kau beriman? Atau cuman kau diam? Lalu firman Tuhan keluar kuping kanan, membal lagi di kuping kanan. Karena kau tidak menyiapkan hatimu dengan rendah hati. Saya tahu Rahab ini istimewa. Ada kerendahan hati, ada kehancuran hati di hatinya. Ada pengakuan yang dahsyat, rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Dan dia bertindak dengan iman. Dia lebih takut pada Tuhannya Israel daripada manusia yang siap membunuh dia kalau ketahuan. Tindakan imannya, dia sembunyikan pengintai Israel itu. Gak apa-apa aku mati, tapi aku percaya Tuhannya Israel tidak akan mempermalukan aku. Sekarang saudara, tumbuhkan iman itu saudara. Dia hanya mendengar dari pelanggan dan dia siap mati. Aku akan sembunyikan kalian. Wow, itu hukumannya bisa hukuman mati kalau ketahuan. Karena rumahnya strategis. Di depan tembok kota semua orang tahu. Tapi perempuan ini luar biasa. Dan inilah rahasia dari tali merah. Karena iman. Ini Ibrani 11, dia masuk dalam list perempuan yang paling dikagumi imannya. Dan disebut lagi statusnya. Ya ampun, ini disembunyikan aja Tuhan. Kenapa mesti disebut-sebut? Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa. Mau Anda sundal. Jangan pikir ya, yang sundal itu ya. Kita ini bisa juga sundal dalam rupa yang lain. Kita sedang dikoreksi dan dibersihkan Tuhan semuanya. Dengan firman ini dikatakan, karena iman. Maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Menyambut firman Tuhan dengan baik. Ini semua yang namanya iman pasti terbukti dengan tindakan. Jadi itu sejalan kalau kita katakan kita beriman pada Yesus. Tindakan kita apa? Rasa hormat kita. Rasa syukur kita. Pelayanan kita, pelayanan tidak bicara cuman kamu berkhotbah, kamu melayani, itu bicara di pekerjaanmu. Bagaimana kamu merasakan hormatmu pada Tuhan, sungguh-sungguhkah engkau? Dan yang dilakukan Rahab ini luar biasa. Tuhan tidak melihat rupa, dia melihat hati. Makanya harus disebut perempuan sundal. Kenapa? Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dia terhormat. Padahal sebenarnya dia tidak terhormat. Tetapi seorang yang sundal bisa jauh lebih beriman dan lebih tahu bagaimana bertumbuh dengan iman. Saudara, ini firman yang luar biasa. Ketika saya membacanya, sayalah Rahab itu Tuhan. Saya ingin seperti Rahab. Mungkin dosa kita beda-beda. Dia mungkin perempuan sundal. Tapi saya yakin kalau dia bisa ingat sama keluarganya.
Mungkin pada saat itu perempuan kelas 2, saudara, beda sama sekarang. Perempuan nggak dikasih kesempatan kerja di kantor, karena memang nggak ada kantor ya. Maksudnya dalam versi konteks tahun itu. Perempuan kelas 2 namanya aja nggak disebut di politik, namanya nggak disebut di Tarombo atau silsilah. Karena memang pada saat itu perempuan kelas 2 sama seperti zaman sebelum lahir R.A. Kartini, sebelum ada pelopor-pelopor perempuan. Bayangkan, perempuan baik-baik aja belum tentu dianggap. Apalagi perempuan Sunda. Saudara, saya yakin Rahab ini, kalau saya baca tentang latar belakangnya, kenapa ya dia jadi sundal? Tapi ketika dia ingat keluarganya, nggak hanya dirinya, saya tahu ini terjebak. Terjebak nasib. Walaupun kita nggak percaya namanya nasib ya saudara. Nggak ada dalam kekristenan nasib. Tapi kan Rahab orang Kanaan. Dia belum kenal Allah Israel. Dan saya yakin kalau seorang perempuan ingat, kita biasanya jujurlah, yang kita ingat cuma suami kita, anak kita utamakanlah keluarga inti kita. Tapi kalau Anda membaca tadi, dia mau selamat, nggak selamat sendiri. Dia selamatkan, padahal yang berkorban dia sendiri. Nyawanya sendiri nanti yang mati, dibunuh sama orang petinggi Yeriko. Tetapi dia mau mati, kalaupun harus mati, tapi dia menyelamatkan keluarganya, kaum keluarga, bukan keluarga inti, bukan mama bapaknya aja, bukan anak-anaknya, bukan kakak adik kandung, seluruh keluarganya, sepupu-sepupunya, yang mungkin juga karena dia jadi perempuan sundal, sepupunya, tahulah kita saingan-saingan dalam keluarga, mungkin juga mereka ngata-ngatain, hei kau lah sih sundal-sundal kau, buat malu keluarga. Mungkin aja ada keluarganya yang demikian, tetapi dia nggak egois, dia ingat semua. Kalau namanya keluarga pasti ada berantem-berantemnya. Tapi saya ingat ini perempuan, wah luar biasa. Kalau perempuan sundal nakal benaran, dia cukup ingat dirinya. Dan paling baik dia ingat keluarga intinya doang, anaknya atau mama bapaknya. Tapi ini seluruh kaum keluarganya dia ingat. Kalau namanya keluarga, ada aja buli-buli. Tapi ini punya hati yang mulia. Ini luar biasa. Padahal kalau soal mati mempertaruhkan nyawa, dia sedang pasang badan. Tapi untuk seluruhnya, dia ingat keluarganya. Sekarang saya ingat kalian. Kalian Kristen, mungkin ada yang belum non-Kristen. Apakah kalian mau terbeban buat keluarga kalian, keselamatan mereka? Dan saya yakin, itu ada di hati kalian. Saat Kristus benar-benar ada di hati kalian. Saat kalian merasakan damai Kristus, pasti kalian gak mau selamat sendiri. Itulah artinya kalian punya permata hati. Sama seperti Rahab. Saya menyebut dia ini, Rahab ini adalah permata di dalam lumpur. Tapi sebenarnya namanya permata, dia nggak akan pernah hilang. Jadi dari tali merah ini, dia membuktikan dari pendengaran imannya timbul. Kita belajar dari seorang Rahab pelacur ini. Tuhan menyebut nama si pelacur itu, si sundal itu, ada niatnya. Dia sedang menegur kita. Kita versi Sundalnya mungkin beda. Pikiran kita. Setiap kita punya masa lalu, kawan. Sebaik apapun kau lihat orang kudus, dia punya masa lalu. Tetapi kabar gembiranya, setiap orang berdosa punya masa depan. Dan inilah si Rahab. Tali merah itu bukan hanya bukti kasih Tuhan, tetapi juga terutama bukti iman teguh si Rahab. Bukti untuk keselamatan, nggak dirinya sendiri, tapi seluruh keluarganya. Bayangkan, pelacur aja mikirin kaum keluarga dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai nyawa. Jadi saya yakin, kalaupun dia melacur, mungkin dia tulang punggung keluarga. Karena mungkin hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan wanita pada zaman itu. Karena wanita pada zaman itu nggak boleh berpendidikan, nggak boleh kerja kantoran, ya kerja apalah gitu ya saudara ya. Tetapi dengan cara dia menyelamatkan kaum keluarganya, dia ingat dari semuanya nenek, kakek, sepupu-sepupu yang juga mungkin pernah ngatain dia. Dia ingat nggak ada dendam, nggak ada egois, kasih. Itulah kalau iman yang sudah bertumbuh. Imannya bertumbuh hanya dari pendengaran, bukan dari ibadah minggu kayak gini. Tiap minggu belum tentu orang bertumbuh imannya. Sudah dibacain nanti firman Tuhan, belum tentu bertumbuh. Ini dari pelanggan bisa tumbuh iman pelacur. Bukankah itu luar biasa? Itulah yang mau Tuhan nyatakan. Dia menghargai iman setiap orang sungguh-sungguh tanpa lihat masa lalunya, tanpa lihat bangsanya, tanpa lihat kau mau kaya, mau miskin. Imanmu yang kulihat saat ini. Dan iman itu mati kalau nggak ada tindakan. Iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Dan ini yang kita teladani dari Rahab. Dia beriman. Dan dia membuktikan dengan menyembunyikan walau nyawanya jadi taruhan. Dan dia tidak mau, dia nggak minder. Tahu kan Anda?
Kita semua punya masa lalu yang membuat kita mungkin minder. Aduh, siapa sih aku nih? Orang miskin ya aku nih. Alah, seluruh keluargaku miskin, beginilah, begini, banyak cingkoneknya. Tetapi dari Rahab, lihat, kita belajar dari sini. Kenapa Tuhan tetap mengatakan di Alkitab itu perempuan sundal untuk mengingatkan kita. Kawan, setiap orang punya masa lalu, tetapi sekarang bagaimana kamu berespon? Jangan terikat masa lalu. Perempuan sundal aja optimis untuk masa depannya. Masa kamu hanya karena gagal sedikit langsung kiut, gak mau ikut Tuhan lagi. Ini perempuan sundal mungkin dia dimaki-maki nih. Halah, halah, halah. Kamu ini semua mungkin menjelekkan dia. Tapi dia orang yang optimis, percaya diri. Karena imannya timbul pada Allah Israel. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bergantung penuh. Dia tidak lihat masa lalu kita. Setiap kita punya masa lalu. Tapi yang dia lihat iman kita saat ini, Tuhan, aku punya banyak dosa di masa laluku. Tapi aku percaya kok Tuhan yang penuh kasih. Seperti Rahab ini, dia optimis walaupun dia wanita sundal yang diremehkan. Banyak pria mungkin sudah mencicipi. Tapi dia tidak pernah minder. Minder itu bentuk kesombongan, saudara. Jangan pikir itu rendah hati. Tidak, minder itu sombong. Sombong itu bukan lihat kaya miskin. Pintar bodoh, tidak. Itu sudah bakat kita. Tapi lihat kerendahan hatinya. Dengan kita punya optimis, itu namanya kita beriman. Orang beriman pasti rendah hati. Karena dia percaya mau seburuk apapun ada masa depan di dalam Tuhan. Nah ini luar biasanya Rahab. Mari kita sekarang membahas rahasia dari tali merah. Saudara, sebelumnya saya mau cerita dari perjanjian lama. Dan ini akan mengingatkan kita betapa besar kita sudah ditebus. Dulu saudara ngeri sekali saudara ya, ketika bangsa Israel mau keluar. Ada kematian anak sulung. Mau dari hewan, mau dari anak Firaun, semua anak sulungnya mati saudara. Tetapi ada tanda. Inilah yang mengkaitkan. Tanda yang dibuat ini adalah tanda darah anak domba. Bila kita membaca Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir, menulahinya bila melihat darah pada ambang atas kedua tiang pintu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu. Jadi ada yang namanya malaikat maut, saudara. Saudara, ketika saya mengingat juga ini membahas, ini mirip, saudara ya. Kalau kita membahas malaikat maut itu beneran ada ya, saudara ya. Tapi itu tadi gambar malaikat maut yang di sini. Saya jadi ingat kisah bagaimana kita pernah melewati masa kelam COVID-19 dan di Lebaran terutama, saudara, ada penglihatan hamba Tuhan, saudara. Ada dua hamba Tuhan yang saya dengar, orang yang berbeda. Mungkin dia tidak perlu saya bilang, tapi ini orang yang hamba Tuhannya satu laki-laki, satu perempuan, tetapi mengatakan yang sama. Dan saya juga pernah melihat ini dalam mimpi saya, saudara. Jadi sebenarnya malaikat maut itu gambarannya seperti ini, saudara ya. Ya ini saya pernah aja kayak saya nggak bisa ngomong gitu, gitu ya. Terus ketika saya mengulas-mengulas, siapa yang suka bersungut-sungut, itu malaikat maut ada di sekitarnya. Seperti bangsa Israel, ketika bersungut-sungut, separuh dari mereka masuk maut waktu mereka bersungut-sungut mengelilingi padang gurun. Saya ingat ketika saya hubung-hubungkan, saudara ya, anak saya itu buat saya marah. Lalu saya marah, anak saya ini dumel gitu loh, anak saya si Paul ya. Waktu malam kita mau tidur saudara ya, dia mengulah gitu loh saudara. Bapaknya marah, saya marah. Malamnya itu kayak saya buka celah. Suami saya juga kayak buka celah. Jadi waktu saya padahal saya sudah dengar khotbah, mungkin juga terikat ke situ ya malaikat maut. Lalu saya langsung nggak bisa tidur, nggak bisa bergerak gitu. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Dan itu kayaknya saya bergumul, langsung saya nyanyikan darah Yesus, ampuni aku Tuhan. Kuduskan darahmu Yesus, kuduskan kami. Jadi saudara, saya sekalian memberi wawasan. Mungkin kita tidak sadar dan kadang kita buka celah dari sungut-sungut saudara ya. Ketika saya buka celah dan saya ingat seperti Roh Kudus mengingatkan, stop bersungut-sungut. Saya kayak marah sama anak saya.
Suami saya marah sama anak saya si Paul ini. Dan saya ketika menumpangkan tangan waktu saya nggak bisa bergerak. Kayak ada itu Roh Kudus suruh. Karena kamu dari tadi buka celah, saudara. Saya minta tutup bungkus darah Yesus. Saya minta pengampunan, saudara. Jadi ini hal yang nyata. Dan waktu saya kaitkan pengalaman pribadi saya ini dengan khotbah yang saya dengar dari dua pendeta yang berbeda. Ternyata sama. Penglihatannya sama. Malaikat maut itu seperti ini. Dan dia paling suka orang yang bersungut-sungut, saudara. Makanya saya mau ingatkan di sini, jangan suka bersungut-sungut, saudara ya. Jangan suka mengeluh. Jangan nggak tahu berterima kasih dan selalu katakan proteksi darah Kristus. Proteksi darah Kristus. Ini juga malaikat maut yang sama, yang datang ketika ada tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Dan yang selamat hanya mereka yang pakai darah domba, saudara. Inilah bagian dari relevansi tali kirmiji. Rahasia di balik tali merah, saudara. Kalau kita lihat ya, saudara ya, ketika Tuhan sendiri, malaikat mau turun, dia melihat tanda ini, saudara. Ini tanda. Oh, dia lewati, dia lewati. Kemudian kalau nggak ada tanda, mati. Maka matilah semua anak sulung orang Mesir. Itulah yang menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka mempunyai tanda di pintu mereka, saudara. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi jika tidak ada darah, tulah akan menimpa, akan menghukum yang nggak punya tanda darah. Ini rahasia dari tali merah juga, saudara. Bila kita kaitkan, saudara. Darah domba Paskah ini melambangkan pengorbanan. Domba ini yang disembeli inilah pengganti anak sulung yang harusnya mati, tetapi digantikan oleh domba. Ini melambangkan penebusan. Ini melambangkan perlindungan dari murka Tuhan. Ini juga rahasia yang diadakan oleh Rahab dengan para pengintai, saudara. Rahasia yang sama, tetapi simbol yang berbeda. Namun ada kesamaannya, berwarna merah. Ini, kalaupun si Rahab menyembunyikan itu pengintai dan nyawanya sudah hampir mati, kalaupun si Rahab percaya karena mendengar, tetapi ada ketidaktaatan atau kelupaan atau sesuatu yang dia nggak ingat, dia tetap binasa. Begitu juga orang Israel. Mau dia lihat Allah Israel hebat, dia percaya, dia bertindak, tapi dia lupa satu ketaatan. Makanya ini ingat ya, jangan ketaatan itu nggak ada yang 99% tetap tidak taat. Rahab taat ini percaya, dia sudah berkorban, tapi dia lupa buat tali merah. Dia tetap hancur sama seperti orang-orang Yeriko. Tetapi ingat di sini, simbol tali merah ini adalah rahasia iman. Mati kalau nggak ada perbuatan. Dia bertindak, tapi juga taat. Jadi kalau mau selamat, ketaatannya harus 100%. Nggak boleh ada yang lewat. Karena kalau kamu lewat kasih tanda, kamu tetap mati. Sama kayak orang Israel. Yes, yes, aku percaya Allah Israel. Hore, Allahku menang. Ye, haleluya. Tapi dia lupa buat tanda darah anak domba. Tetap dibunuh dia sama malaikat maut. Demikian juga kita semua. Taatnya nggak boleh setengah-setengah. Udah dulu ya Tuhan, aku kan percaya. Aku dengar loh firman Tuhan. Tapi tidak bertindak sama aja. Mati. Tapi tidak taat. Ya ya Tuhan. Tapi aku tetap ya Tuhan ya. Aku tetap kedukun gitu ya. Tapi aku orang Kristen ya. Sama aja. Gak boleh ada setengah-setengah. Ini rahasia tali merah. Kalau seandainya tali merah ini nggak ada, tetap si Rahab dan keluarganya mati. Lalu ditanya, Tuhan, aku kan sudah percaya, nyawaku sudah kutaruhkan. Lihat-lihat perjanjiannya Rahab, kan sudah dibilang buat tali merah. Kalau tidak, sumpahnya tidak berlaku. Lihat-lihat perjanjiannya orang Israel yang suka sungut-sungut. Kamu percaya, percaya. Tapi kamu nggak buat darah domba, sama aja. Nah sekarang, perhatikan ini. Kita sekarang ada di perjanjian baru.
Kalau tadi ada rahasia tali merah si Rahab, iman, ibadah, ketaatan, baru dapat perlindungan, baru dapat keselamatan. Ini rahasia tali merah Rahab. Apa rahasia kita, saudara? Sehingga kita pantas kalau ditanya di surga, apa yang buat kamu pantas selamat? Ini jawabannya, darah Kristus. Roma 3 ayat 25. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan oleh dia, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ia mengadakan pendamaian darah salib Kristus. Kalau ditanya di pintu surga oleh malaikat, malaikat maut, apa yang membuat kau pantas masuk surga sehingga kau nggak perlu masuk neraka? Apakah perbuatan baikmu? No. Apakah amal ibadahmu? No. Hanya darah Kristus. Hanya darah Kristus. Mungkin lagunya yang berbeda ya saudara ya. Nah, jadi kalau ditanya itu saudara, darah Kristus. Dan inilah kenapa orang Kristen ada perjamuan kudus. Kita nggak perlu lagi, kenapa nggak ada hari raya kurban. Jadi orang Kristen harus, nah kalau ditanya sama orang Kedar, kamu harus bisa jawab. Kok kalian nggak ada kurban-kurban? Di perjanjian lama kan ada kurban-kurban. Yesus kami adalah kurban yang paling sempurna. Maka nggak perlu lagi orang miskin, harus utang-utang, beli domba ya. Kita supaya nebus dosa, karena Yesus disebut itulah anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Karena nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang mampu kalau ikuti perjanjian lama. Jadi dialah yang turun. Karena begitu besar kasihnya. Dan darah Kristus adalah puncak semuanya. Darah domba, darah tanah, tali kirmiji, dan sekarang darah Kristus. Itu penggenapan korban Paskah yang sempurna. Keselamatan dan penebusan yang sempurna. Dan inilah bukti perjanjian baru kita ketika Yesus sendiri yang mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Makanya kita bilang kalau orang lagi tumpang tangan, oleh bilur-bilur darah Kristus, kita sudah sembuh, kita diselamatkan. Darah Yesus, anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Kalau anakku takut, aku selalu bilang, darah Yesus tutup bungkus. Darah Yesus tutup bungkus itu berkuasa, saudara. Itu sedang mengingatkan kita, tali merah kita bersama Tuhan, darah Kristus. Ini puncak yang paling sempurna, kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita tadi sudah lihat, inilah rahasia tali merah. Kalau di perjanjian, di keluaran, darah domba, ini kekuatan dan kasih Tuhan menyelamatkan dari kematian anak sulung. Ini simbol pengorbanan, penebusan. Kalau tali merah Rahab, itu bukti dari imannya, ketaatannya yang melindunginya. Karena tanpa tali merah, dia tetap akan hancur. Tetapi dengan warna merah itu, itulah simbol bahwa aku beriman dan taat. Ada perjanjian. Dan darah Kristus, itulah perjanjian baru kita. Pengorbanan yang sempurna. Kristuslah sebagai korban penghapus dosa. Kita semua berdosa, punya masa lalu. Kalau kita ditanya, nggak ada yang pantas masuk surga. Mau amalmu 1 miliar. Tiap bulan 1 miliar. Domba kurban-kurban. 100 juta. Tetap kau nggak pantas masuk surga. Karena di surga jalannya aja dari emas. Tuhan bukannya miskin. Dia minta-minta sumbangan, amal-amal. Enggak. Tapi bukan berarti, kalau gitu nggak perlu beramal ya. Kan cukup darah Yesus. Kalau imanmu tanpa perbuatan mati. Justru karena kita sudah selamat, maka kita berbuat baik. Ucapan syukur kita. Karena kalau kita juga suka sungut-sungut, malaikat maut tetap ada, saudara. Jangan pura-pura, jangan pikir ya. Karena iman, tindakan itu sejalan. Kalau dibilang iman, tapi nggak ada tindakan, mati. Karena itu harus ada tindakan iman dan terbukti dengan ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Nah, inilah rahasia dari ketiga simbol ini. Tali merah, darah domba, darah Kristus, semuanya warna merah. Warna ini utamanya kalau saya buat-buat saudara ya, itu perlindungan, keselamatan, dan puncaknya adalah darah Kristus. Penebusan dosa, kehidupan kekal.
Ketiga simbol ini adalah rencana Allah yang membuktikan rencana Allah itu konsisten, nggak setengah-setengah untuk keselamatan, saudara. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, keselamatan selalu terjadi melalui darah. Ini melambangkan pengorbanan, perlindungan, perjanjian antara kita dan Allah dan digenapi dalam Yesus Kristus. Ini sembari sekalian ngingetin saudara, ini juga asal mula kenapa kita orang Kristen dilarang makan darah. Karena darah bukan makanan. Ya, ini sekalian ngingetin ya. Kalau sudah dimasak bukan darah lagi. Emang kalau daging dimasak bukan daging lagi. Dari segi kesehatan, darah itu adalah sumber penyakit. Makanya kalau orang sakit, itu yang diperiksa darahnya. Jadi jangan ada lagi yang makan darah. Karena itu bukan makanan. Itu sebagai lambang perjanjian. Ya ini hanya sambilan wawasan, saudara. Kalau ditanya, kenapa kalian minum? Tapi kalian kan minum darah Kristus. Ya itu darah Kristus beda. Ya, nah, itu beda. Perjamuan kudus beda. Ya. Nah, jadi dari kisah Rahab ini kalau disinetronkan kalah semua drama Korea. Rahab wanita pelacur adalah bukti Tuhan tidak melihat masa lalu. Mau kau hebat, sehebat apapun kau, bukan itu yang menentukan. Tapi juga mau seburuk apapun kau, bukan itu yang menentukan. Dia melihat imanmu saat ini, hatimu saat ini. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Pelacur aja bisa dipakai. Masuk dalam list orang-orang besar aja nggak masuk. Dia masuk di silsilah Kristus. Bukan dianggap malu-maluin, bukan. Tapi ada cerita di situ, cerita kasih karunia. Dan kita semua, kita berhak untuk kasih karunia. Tidak harus orang kaya, yang banyak amal, tidak siapapun kamu. Yang mungkin dianggap remeh sama dunia ini, dianggap sampah sama dunia ini. Kalau di tangan Tuhan, kau bisa menjadi alat yang besar untuk rencananya. Karena Tuhan tidak lihat bangsamu, hartamu, masa lalumu, keluargamu. Dia lihat hatimu. Jadi semuanya itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Inilah rahasia tali merah, saudara. Iman yang terbukti dengan ketaatan tindakan, saudara. Sekarang pertanyaannya, refleksi bagi kita. Apa, sekarang tanya jujur di hati sendiri. Apa tanda tali merah dalam hidupmu yang mengingatkanmu akan anugerah Tuhan? Mungkin darah Yesus itu adalah tali merah kita, tetapi kita masing-masing tanya Roh Kudus. Saya pribadi punya tali merah yang membuat saya pantas untuk diselamatkan selain iman kepada Kristus. Secara spesifik, keselamatan atau perjanjian kita dengan Tuhan. Karena semua kita ini diselamatkan karena anugerah. Perjanjian yang baru dengan darah Kristus. Tetapi ada tali merah yang spesifik. Yang membuat kita harus continue. Dan itu juga yang akan membuat kita besar. Tahukah Anda? Rahab ini bersyukur. Selamat aja udah thank you Tuhan. Selamat aja aku sama keluargaku udah thank you. Tapi tahukah Anda? Saat kita setia ada upah yang setia. Dia bukan hanya masuk dalam daftar kehormatan wanita yang luar biasa sehingga namanya harus disebut dalam silsilah Kristus yang pada saat itu adalah patriarki. Tapi dia juga masuk dalam daftar pahlawan iman. Dia menikah dengan bapaknya Boaz, Salmon, pengusaha kaya. Bayangkan. Wah ini double-double. Dia cuma menyembunyikan pengintai. Dia cuma mau dia dan keluarganya selamat. Tapi Tuhan memberi dia penghormatan triple ratusan kali porsi. Sekarang saudara. Mungkin saudara diingatkan Roh Kudus. Kalau kamu sudah mulai berubah setia. Mari kita belajar dari Rahab. Sekelam apapun masa lalu kita. Tidak ada yang mustahil. Semuanya akan Tuhan ubahkan jadi masa depan yang cerah. Bahkan kau tidak akan tahu apa yang Tuhan siapkan upah untukmu. Sama seperti Rahab ini gambaran kita. Kita nggak ada yang pantas. Tapi iman yang sungguh-sungguh dihargai Tuhan. Lebih dari keselamatan dia beri. Dia beri penghormatan. Dapat suami kaya raya. Jadi nenek buyut Yesus Kristus. Namanya disebut di silsilah Kristus. Namanya disebut di daftar pahlawan iman. Karena Tuhan melihat hati yang paling dalam, saudara. Bukan melihat yang di luar.
manusia melihat yang di luar. Jadi memang kita tetap harus jaga juga penampilan. Bukan berarti, kan katanya Tuhan melihat hati. Enggak, bukan seperti itu. Itulah. Jadi renungkan saudara. Kalau Rahab yang begini saja, apalagi saya yakin kita sudah siap menjadi Rahab-Rahab yang luar biasa yang akan Tuhan pakai. Karena itu setialah, ada upah untuk orang-orang yang setia, yang mau berkorban, yang sungguh-sungguh imannya. Tuhan bahkan beri lebih dari yang kau minta, lebih dari yang kau pikirkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kamilah Rahab-Rahab ini Tuhan. Kami mau seperti teladannya beriman, bertindak, dan taat sepenuhnya. Tolonglah kami. Kami tahu Tuhan bersamamu, kami mampu. Apapun masa lalu kami, masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Lebih dari yang kami pikirkan, Tuhan bisa sediakan. Lebih dari yang kami minta, Tuhan bisa berikan. Tergenapilah pada setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Firman ini bertumbuh, kami bertindak, dan kami menjadi Rahab-Rahab, para pahlawan iman yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.